Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Skalinanta, program studi Hukum Keluarga Islam kelas D. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Pengertian dan Asas-asas Hukum Tata Negara untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Tata Negara yang diampu oleh ABD Muni MHI. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian hukum tata negara. Beberapa para ahli mendefinisikan hukum tata negara. Yang pertama yaitu dari E.C.S. Wade dan G. Dufresne Phillips, di mana mereka mendefinisikan hukum tata negara yaitu tidak ada definisi hukum tata negara yang keras dan cepat. Berdasarkan satu definisi sangat luas, hukum tata negara adalah bagian dari hukum yang berkaitan dengan sistem pemerintahan negara. Definisi yang kedua yaitu dari M. Kusnari dan Harmaili Ibrahim. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari dalam negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dan garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Pengertian ketiga yaitu dari R.J. Kartasaputra. Hukum tata negara sebagai sekumpulan hukum yang mengatur tentang keorganisasian suatu negara atau tentang hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis koordinasi vertikal dan horizontal, tentang kedudukan warga negara itu beserta hak-hak asasinya. Dalam tiga pendefinisian tersebut menunjukkan bahwa hukum tata negara belum menemukan kesatuan pendapatnya. Ada pengertian secara luas dan ada juga pengertian secara sempit. Pengertian secara luas yaitu hukum tata negara merupakan bagian dari hukum mengenai sistem pemerintahan suatu negara. Sedangkan dalam pengertian secara sempit yang dikemukakan oleh Maurice Devinger mengatakan bahwa hukum tata negara hanya peraturan mengenai sistem-sistem dan fungsi-fungsinya. Mengenai kedudukan warga negara tidak dinyatakan secara eksplisit. Itulah pengertian dari pengertian hukum tata negara yang bisa kita simpulkan bahwa hukum tata negara itu tidak ada kesatuan dalam penjelasannya atau pendefinisiannya. Asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara ada 4. Yang pertama, asas kekeluargaan. Yang kedua, asas kedaulatan rakyat. Yang ketiga, asas pembagian kekuasaan. Dan yang keempat, asas negara hukum. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan terdapat di dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Ide mengenai asas kekeluargaan ini dicantumkan dalam Undang-Undang 1945 berasal dari Profesor Supomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 diadakan di sidang BPUPKI. Isi dari pasal 33 Undang-Undang 1945 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakin sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Yang kedua, asas kedaulatan rakyat. Istilah kedaulatan dipergunakan dalam berbagai pengertian. Pengertian berdaulat ditujukan pada negara-negara yang berhak menentukan urusannya sendiri, baik masalah luar negeri tanpa ada campur tangan negara lain. Pengertian kedaulatan adalah wewenang yang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. Jadi, dalam asas kedaulatan rakyat ini kita memiliki urusan kita sendiri-sendiri tanpa ada campur tangan lain dari negara lain. Yang ketiga, asas pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan berbeda dengan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan terpisah tanpa ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pembagian berarti kekuasaan terbagi atas beberapa bagian, tetapi tidak terpisah dan mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Asas pembagian kekuasaan ini
terbagi dalam beberapa bagian yang tidak terpisah, tetapi hubungannya satu sama yang lain berkaitan. Yang terakhir yaitu asas negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya. Jadi, dalam negara hukum ini kuncinya keadilan. Keadilan yang diperlukan oleh semua masyarakat. Itulah pengertian dan asas-asas hukum tata negara yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.